Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting kali ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmat tahlil alamin. Untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, terlebih dahulu kami kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Nur Faisaryono dengan NIM 220209500039 selaku moderator di kelompok ini dan akan membahas pendahuluan pada presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Azam dengan NIM 210209501042 selaku pemateri kedua di kelompok ini dan akan membahas kajian teori pada presentasi kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Herman dengan NIM 220209500027 selaku pemateri ketiga pada kelompok ini dan akan membahas kajian teori pada presentasi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah selaku pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan dan perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Nah, demikianlah perkenalan diri oleh kelompok kami. Namun sebelum memulai materi kita, ada yel-yel nih. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5. Kami adalah yang terbaik. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Energi tinggi, semangat tak terbatas. Kami adalah kelompok 5. Nah, itulah tadi yel-yel dari kelompok kami. Selanjutnya pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar pemrosesan informasi dan kaitannya dengan adegan film Coach Carter. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Nah, saya akan membacakan sebuah latar belakang dari hasil bedah film kami tentang Coach Carter. Coach Carter adalah sebuah drama olahraga berdasarkan kisah nyata Ken Carter, seorang pemain basket yang kembali ke SMA Richmond, sekolah menengah yang kurang unggul. Coach Carter diperankan oleh Samuel L. Jackson untuk mengambil tantangan untuk melatih tim basket sekolah tersebut yang berada dalam kondisi buruk. Dia menerapkan aturan ketat, termasuk menjaga nilai akademik minimal, hadir tanpa bolos, dan mengenakan jas serta dasi saat pertandingan. Meskipun terdapat penolakan dari beberapa pemain, Coach Carter berusaha keras mengubah hidup mereka melalui kedisiplinan, pendidikan, dan komitmen. Konflik muncul ketika Coach Carter menutup tempat latihan sebelum pertandingan final melawan Steve Francis, memicu kontroversi dan serangan terhadap tokonya. Meskipun menghadapi tekanan dan perlawanan, Coach Carter tidak pernah menggoyahkan prinsip-prinsipnya. Namun, yang membuat cerita menarik adalah aksi para pemainnya yang memutuskan untuk memprotes pemecatan Coach Carter dengan tidak bermain dalam pertandingan berikutnya. Mereka menyadari nilai-nilai penting yang telah diajarkan oleh pelatih mereka. Nah, titik tertinggi dalam sebuah cerita yang terjadi dalam pertandingan final kejuruan nasional melawan Steve Francis, yaitu kalah dengan selisih skor tipis. Tim SMA Richmond bermain dengan semangat dan penuh dengan kebanggaan. Nah, lebih penting lagi, hampir semua anggota mendapatkan beasiswa ke berbagai universitas, menunjukkan bahwa pelajaran
Coach Carter tentang kegigihan, tanggung jawab, dan komitmen telah mengubah hidup mereka. Kemudian dalam konteks teori belajar pemrosesan informasi, film Coach Carter menggambarkan bagaimana Coach Carter menggunakan pendekatan yang kuat dalam pemrosesan informasi untuk membentuk dan mengubah perilaku siswa-siswa di tim basketnya. Nah, beberapa aspek teori belajar pemrosesan informasi yang dapat dilihat dalam film ini meliputi perhatian, encoding, pemrosesan aktif, dan memori. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Dengan menggunakan pendekatan ini, Coach Carter berhasil mengubah pandangan hidup para pemainnya, memotivasi mereka untuk belajar, dan membantu mereka mencapai prestasi akademik, serta berhasil dalam olahraga. Ini adalah contoh karakter atau contoh konkret tentang bagaimana teori belajar pemrosesan informasi dapat diterapkan dalam situasi nyata untuk mencapai perubahan perilaku dan perkembangan individu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara M. Samuel Azam untuk memaparkan materi tentang teori belajar pemrosesan informasi. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan teori belajar pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting. Dalam proses pembelajaran terjadi adanya proses informasi, kemudian diolah sehingga menciptakan suasana yang terencana dan suasana pembelajaran yang mendukung. Teori pemrosesan informasi ini merupakan teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak, menurut Slavin. Kemudian teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, perlu menerapkan suatu strategi belajar tertentu yang dapat memudahkan semua informasi diproses dalam otak melalui beberapa indera. Dan teori kognitif lebih menekankan pada proses belajar daripada hasil belajarnya. Proses belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dan teori belajar kognitif ini merupakan teori belajar umum yang dapat diterapkan dalam materi apapun, termasuk juga dalam pembelajaran matematika. Nah, demikianlah pemaparan materi oleh saya tentang teori belajar pemrosesan informasi. Saya kembalikan ke moderator. Nah, demikianlah penjelasan dari Saudara Muhammad Ismul Azam. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami, dan kepada saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Ilham Suherman untuk memaparkan materi tentang sinopsis film dan adegan film yang berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi ini. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sinopsis film dari Coach Carter. Jadi, Coach Carter adalah mantan pemain basket yang mendapat beasiswa ke universitas karena prestasinya dalam basket. Dia ditawari untuk melatih tim basket SMA Richmond, yang musim lalu hanya dapat memenangi 4 pertandingan. Jadi, SMA Richmond bukanlah sekolah unggulan, dengan tingkat kelulusan hanya 50% dan hanya 7% siswa yang melanjutkan ke universitas. Para pemain tim basket memiliki nilai akademik yang sangat buruk, teman-teman, dan sering bolos.
Jadi Coach Carter ini memberikan perjanjian kepada para pemainnya yang mengharuskan mereka mendapatkan nilai rata-rata minimal IPK 2,3, tidak membolos selama jam pelajaran, dan mengenakan jas serta dasi saat pembelajaran. Ini menyebabkan penolakan beberapa pemain, bahkan ada yang keluar dari tim. Jadi teman-teman semua, pada latihan pertama, Coach Carter ini memberikan latihan yang sangat begitu keras, termasuk latihan bunuh diri yang melibatkan lari dan push up. Jadi dia juga meminta laporan hasil ulangan dari para guru mereka yang hasilnya sangat-sangat buruk. Jadi Coach Carter ini mengunci tempat latihan sebelum pertandingan final melawan Este Francis yang memicu konversi media di mana-mana. Jadi tokonya juga diserang dengan batu. Gitu teman-teman. Kemudian sidang dewan dan wali murid akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Coach Carter ini sebagai pelatih. Tetapi ada adegan yang mengejutkan yang dilakukan oleh murid-muridnya yang mengubah keputusan ini. Jadi pada pertandingan final kejuaraan nasional melawan Este Francis ini, pertandingannya sengit dan meskipun mereka kalah dengan selisih skor tipis, mereka bertindak sebagai pemenang. Artinya, di sisi lain, semua yang dilakukan Coach Carter ini sukses. Hampir semua murid tim basket mendapatkan beasiswa ke berbagai universitas. Kemudian, adegan film yang berkaitan dengan teori belajar pemrosesan informasi. Jadi, yang pertama ada metode pembelajaran bermain atau evaluasi langsung. Jadi, dalam teori pembelajaran informasi, konsep ini mencerminkan bahwa siswa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat dalam tindakan aktif yang melibatkan pengolahan informasi, teman-teman. Jadi bermain adalah salah satu cara di mana siswa ini dapat berinteraksi aktif dengan konsep-konsep dan informasi yang mereka pelajari. Evaluasi langsung adalah bentuk umpan balik yang diberikan kepada siswa segera setelah tindakan mereka, membantu mereka memahami kesalahan dan perbaikan yang perlu dilakukan dalam pemrosesan informasi tersebut. Kemudian yang kedua teman-teman adalah mengatur strategi dan mensupport tim. Jadi dalam teori pemrosesan informasi, siswa diajarkan untuk merencanakan dan mengatur strategi untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuannya. Jadi dalam konteks tim atau pembelajaran kelompok ini melibatkan pemrosesan informasi tentang bagaimana mengkoordinasikan tindakan dengan rekan-rekan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Kemudian yang ketiga ada laporan perkembangan nilai pemain basket. Jadi teman-teman, pemrosesan informasi dalam laporan perkembangan nilai pemain basket ini melibatkan pemantauan dan interpretasi data untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja akademik pemain ini. Nah, dengan demikian, informasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan pendekatan pembelajaran lebih lanjut, seperti menyelesaikan program, pelatihan, atau memberikan dukungan tambahan. Kemudian, yang keempat adalah memahami dan menggunakan strategi yang diajarkan dalam permainan. Jadi, siswa belajar menggunakan pemrosesan informasi untuk memahami dan menerapkan strategi yang telah diajarkan teman-teman. Mereka tidak hanya mencoba strategi secara mekanis, tetapi juga memproses informasi tentang konteks permainan dan keputusan lawan. Ini adalah contoh pemrosesan informasi dalam situasi nyata yang memungkinkan penggunaan strategi secara adaptif. Nah, kemudian yang kelima ada Coach Carter selalu memberikan dukungan dan motivasi walaupun sedang kekalahan. Jadi teman-teman, dalam teori pemrosesan informasi, motivasi adalah faktor penting dalam belajar. Dalam kasus ini, coach yang memberikan dukungan dan motivasi kepada timnya untuk membantu pemrosesan informasi positif.
Mereka membantu siswa untuk tetap fokus pada tujuan dan mengolah emosi yang dapat memengaruhi pemrosesan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada kutipan dari Coach Carter yang dimana apa yang kalian hasilkan sekarang adalah kemenangan yang tak akan pernah hilang. Jadi teman-teman, pernyataan ini mencerminkan pentingnya memahami dan menerapkan pemrosesan informasi dalam konteks jangka panjang. Siswa diberi pemahaman bahwa upaya yang mereka lakukan sekarang dapat membentuk masa depan mereka. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, demikianlah pemaparan materi oleh Saudara Muhammad Ilham Suherman. Semoga yang mendengarkan bisa memahami, dan kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Miftahul Jannah untuk memaparkan materi tentang implementasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan dan perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat di dalam film. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Baik, langsung saja yang pertama itu implikasi teori belajar pemrosesan informasi di dalam pendidikan. Teori belajar pemrosesan informasi adalah salah satu kerangka kerja dalam psikologi pendidikan yang dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam konteks pembelajaran. Kemudian, implikasi dari teori ini di dalam pendidikan dapat melibatkan beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama itu ada pengajaran yang terstruktur. Di dalam teori pemrosesan informasi, informasi dapat diproses melalui beberapa tahapan, termasuk penerimaan, penyimpanan, pengorganisasian, dan pengambilan. Kemudian, pengajar harus menyusun materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa dapat mengikuti tahapan ini dengan baik. Kemudian, yang kedua itu peran pengembangan kemampuan metakognisi. Teori ini dapat menekankan pentingnya metakognisi, yaitu pemahaman diri siswa tentang cara mereka belajar dan dapat memecahkan masalah. Kemudian dalam pendidikan berarti dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk memantau dan mengatur sebuah proses pembelajaran mereka sendiri. Kemudian ada pemberian umpan balik yang efektif. Mengingat pentingnya penyimpanan dan pengembalian informasi, pengajar perlu dapat memberikan umpan balik yang lebih efektif kepada siswa. Umpan balik yang tepat waktu dan informatif akan membantu siswa mengoreksi kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Kemudian ada penggunaan teknologi pendidikan. Dalam era digital, teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk mendukung teori pemrosesan informasi. Aplikasi dan perangkat lunak edukasi dapat dirancang untuk membantu siswa dalam memproses informasinya dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yaitu ada pengajaran berbasis masalah. Pada teori ini dapat mendukung pengajaran berbasis masalah, di mana siswa dapat dihadapkan pada situasi atau masalah nyata yang memerlukan pemrosesan informasi untuk mencari solusi. Ini dapat memungkinkan bahwa siswa untuk mengaplikasikan strategi pemrosesan informasi mereka dalam konteks yang relevan. Kemudian itu ada penekanan pada keterampilan kritis. Teori pemrosesan informasi dapat mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa dapat diajarkan untuk memproses informasi dengan lebih kritis, mengidentifikasi informasi yang lebih relevan, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang ada, serta membuat kesimpulan yang tepat. Kemudian ada keterlibatan aktif siswa.
Teori ini menunjukkan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada keterlibatan ini dapat mencakup diskusi, eksperimen, pemecahan masalah, dan juga aktivitas berpikir tingkat tinggi lainnya. Kemudian ada pengembangan kemampuan pemecahan masalah. Dalam teori pemrosesan informasi dapat mendorong pengembangan kemampuan pemecahan masalah, di mana siswa diajarkan cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, serta mengembangkan strategi pemecahan masalah dan mengevaluasi solusi yang dihasilkan. Kemudian itu, poin yang kedua ada perspektif teori belajar pemrosesan informasi terhadap adegan yang terdapat dalam film. Dalam sinopsis film Coach Carter, kita dapat melihat beberapa elemen yang dapat dianalisis dari perspektif teori belajar pemrosesan informasi, di mana teori ini dapat berfokus pada bagaimana individu mengolah, menyimpan, mengambil, dan juga menggunakan informasi dari proses pembelajaran. Kemudian di bawah ini adalah analisis dari beberapa adegan dalam film berdasarkan teori belajar pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada perjanjian dan tujuan akademik. Coach Carter memberikan perjanjian kepada para pemain tim basket yang mencakup syarat-syarat seperti mendapatkan nilai rata-rata minimal 2,3. Ini dapat mencerminkan pentingnya menetapkan tujuan akademik yang lebih jelas dalam teori pemrosesan informasi, di mana para pemain harus mengolah informasi tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan akademik ini. Kemudian poin yang kedua itu konsekuensi dan motivasi. Dalam teori ini, konsekuensi yang dihubungkan dengan perilaku dapat memotivasi pembelajar. Konsekuensi yang diberikan oleh Coach Carter dapat dalam bentuk pemain harus memenuhi syarat dari akademik untuk bermain. Ini adalah bentuk motivasi eksternal yang mempengaruhi pemrosesan informasi mereka tentang pentingnya pendidikan. Kemudian ada latihan keras. Pada latihan keras yang diberikan oleh Coach Carter ini dapat menguji daya tahan dan keterampilan fisik para pemain. Dalam konteks teori ini, latihan fisik ini dapat dilihat sebagai cara untuk melatih pemrosesan informasi sensorik motorik. Para pemain harus mengolah informasi tentang bagaimana bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka di lapangan. Kemudian ada pengaruh eksternal dan media. Kontroversi media dan serangan terhadap Coach Carter adalah contoh pengaruh eksternal dalam teori ini. Informasi yang mereka terima dari media dan serangan tersebut dapat mempengaruhi pemrosesan informasi mereka tentang situasi yang sedang terjadi. Kemudian ada keputusan sidang dewan dan perubahan perilaku. Ketika sidang dan dewa dan wali murid memutuskan untuk memperhatikan Coach Carter, ini juga mencerminkan bagaimana keputusan eksternal dapat mempengaruhi pemrosesan informasi pemain. Namun, adegan yang mengejutkan yang dilakukan oleh murid-murid tersebut, di mana mereka bertindak sebagai pemenang meskipun kalah dalam pertandingan, adalah contoh perubahan perilaku yang mungkin dipicu oleh pemrosesan informasi yang mereka lakukan tentang nilai dan sejati dari pendidikan dan kepemimpinan Coach Carter. Kemudian ada kesuksesan akademik. Akhir dari film menunjukkan bahwa hampir semua murid tim basket mendapatkan beasiswa ke berbagai universitas. Ini dapat mencerminkan bagaimana pemrosesan informasi tentang pentingnya pendidikan dan tujuan akademik yang jelas dalam membawa kesuksesan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi oleh saya tentang teori belajar pemrosesan informasi. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, demikianlah pemaparan materi oleh Saudari Miftahul Jannah. Semoga yang mendengarkan dapat memahami. Dan kepada saudari kami ucapkan banyak terima kasih.
Nah, demikianlah pemaparan materi oleh kelompok kami. Saya ada motivasi dari kutipan Coach Carter, yakni apa yang kau hasilkan hari ini adalah kemenangan yang tak akan pernah hilang. Nah, sedikit lagi Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.